Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan pengembangan video pembelajaran biologi bersama kami kelompok 6 yang beranggotakan Tanisa Atliana, Ani Safira, Ernawati, dan Indah Tri Rahayu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai videografi 4. Apa aja sih videografi 4 itu isinya? Yuk kita kulik bersama-sama. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu ada 3 subbab. Yang pertama, pengertian teknik komunikasi dan teori komunikasi efektif. Yang kedua, mengenai pengaturan ritme meliputi intonasi, gestur, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu praktek teknik komunikasi. Nah, kita kenalan dulu yuk sama yang namanya teknik komunikasi dan teori komunikasi efektif. Komunikasi itu ada 2 macam, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Yang komunikasi verbal adalah komunikasi yang terjadi dengan cara berbicara kepada orang lain secara langsung. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang terjadi melalui perantara atau media seperti yang saya lakukan ini. Saya melakukan komunikasi nonverbal karena materi yang saya sampaikan disampaikan melalui perantara video. Nah, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal sangat penting dilakukan dengan cara menyusun kata-kata yang baik yang keluar dari mulut kita agar menjadi sebuah informasi yang dapat dimengerti dan menarik perhatian orang lain. Nah, prinsip teknik komunikasi itu ada 4 ya. Yang pertama, berbicara efektif. Berbicara efektif yaitu berbicara yang tidak bertele-tele atau tidak berputar-putar dan langsung menuju pada pokok pembahasannya. Jadi pembahasan atau informasi yang kita sampaikan kepada orang lain harus yang lugas, tepat, dan menarik perhatian orang lain. Yang kedua yaitu prinsip teknik berkomunikasi adalah berbicara dengan penuh motivasi. Tujuan dari penyampaian informasi yang penuh motivasi adalah agar menarik perhatian orang lain dan membuat orang lain itu melakukan hal yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan dengan bersungguh-sungguh. Yang ketiga yaitu mendapat perhatian, yaitu berbicara itu untuk mendapat perhatian. Nih, ini dapat kita lakukan dengan cara melakukan interaksi, baik menggunakan tangan atau menggunakan sorotan mata. Itu bisa dilakukan untuk mendapat perhatian dari orang lain ketika kita menyampaikan suatu informasi. Yang terakhir yaitu berbicara melalui keinderaan. Jadi kita dapat mengkombinasikan atau mengkolaborasikan indera-indera yang kita punya, misalnya menggunakan mata, kerutan di dahi untuk memperkuat informasi yang akan kita sampaikan. Nah, selain tadi ya, teknik komunikasi itu ada teori komunikasi efektif, yaitu sebuah cara yang dilakukan, cara berkomunikasi yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan feedback berupa perubahan sikap dari lawan komunikasi. Nah, teori komunikasi atau komunikasi yang efektif itu menurut Mr. Krusky-Larsen dan Knapp dicapai dengan mengusahakan ketepatan atau akurasi antara komunikator dan komunikan. Nah, sebuah komunikasi itu dapat dikatakan efektif apabila yang pertama, pesan itu dapat diterima, dimengerti, dan dipahami sesuai dengan maksud pengirimnya. Jadi pesan yang kita sampaikan itu dapat dipahami oleh audiens sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua adalah pesan yang disampaikan itu disetujui penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatannya. Jadi penerima atau audiens itu menerima apa yang kita sampaikan, lalu mereka berusaha menindaklanjuti perbuatannya dengan lapang dada. Dan yang terakhir yaitu yang masih berhubungan dengan poin kedua yaitu tidak ada hambatan bagi penerima pesan untuk menindaklanjuti sebuah perbuatan. Jadi informasi yang mereka dapat dari kita tidak menjadi hambatan atau tidak menjadi halangan bagi mereka untuk melakukan
suatu perbuatan. Selanjutnya adalah pengaturan ritme suara. Ritme ini merupakan salah satu aspek yang paling kuat dari permasalahan suara, dan biasanya kita telah mengetahuinya bahwa akan selalu berhubungan dengan mise-en-scène serta editing. Dalam ritme setidaknya akan melibatkan ketukan atau beat, tempo atau kecepatan, dan pola-pola aksentuasi atau ketukan yang kuat dan lemah. Dalam dunia suara film, hal-hal di atas secara alami dikenal dalam unsur musik film sebab unsur tersebut pastinya memiliki beat, tempo, serta aksentuasi yang merupakan hal-hal komposisi dasar. Aspek ritmik guna memperkuat tangga dramatik dalam film. Aspek ritmik memungkinkan editor untuk mengatur panjang pendeknya durasi serta shoot. Editor menggunakan durasi shoot untuk menekankan suatu momen tertentu sehingga informasi dalam sebuah shot dapat disampaikan dengan baik kepada penonton. Permainan ritme editing dalam film ini akan memberikan kesan bahwa konflik batin yang terjadi dapat disampaikan dengan berbagai cara. Antara lain, dengan ritme atau tempo yang lambat, penonton akan dibawa kepada perasaan tokoh utama yang sedang bosan dan kesepian. Contohnya ya, dengan durasi shot yang beragam, dapat disimpulkan bahwa ritme editing dari babak pengenalan hingga akhir dapat membantu untuk memperkuat tangga dramatik dalam film. Kemudian yang selanjutnya adalah artikulasi, intonasi, dan gestur. Yang pertama, artikulasi adalah teknik penyebutan suatu kalimat berdasarkan suku kata dan konsonan yang benar, atau singkatnya adalah kejelasan dalam pengucapan kata-kata. Umumnya, tanpa disadari, kita itu suka berbicara terlalu cepat, sehingga tanpa sengaja beberapa huruf dalam suatu kalimat itu seperti hilang, dan akan membuat audiens yang mendengarkan itu merasa tidak jelas terhadap apa yang kita sampaikan. Penyampaian informasi, terutama dalam presentasi, itu sebaiknya tidak dilakukan secara terburu-buru, agar pesan yang ingin disampaikan mudah dipahami oleh audiens. Nah, berikut ini merupakan beberapa cara untuk melatih artikulasi saat presentasi. Yang pertama, berlatih dengan mengucapkan huruf vokal dan konsonan. Nah, cara ini cukup sederhana, tetapi akan sangat membantu memperbaiki artikulasi saat berbicara. Cara melatihnya itu bisa dengan mengucapkan huruf vokal, misalnya A, I, U, E, O. Nah, ya, bisa dilakukan dengan yang pertama tempo lambat, kemudian seterusnya dengan tempo yang cepat. Begitu juga dengan huruf konsonan lain, bisa dilakukan dengan cara yang sama, menyebutkan hurufnya dengan tempo lambat, kemudian dipercepat. Yang kedua, bisa dengan latihan membaca. Latihan membaca ini bisa dilakukan dengan volume suara yang keras untuk melatih power saat berbicara. Kemudian latihan yang ketiga untuk artikulasi itu bisa dilakukan dengan mengucapkan beberapa kata yang biasanya sukar diucapkan. Kemudian untuk intonasi. Nah, intonasi merupakan tinggi rendahnya nada suara, irama bicara, atau alunan nada. Pada public speaking, intonasi suara yang baik adalah intonasi suara ketika berbicara seperti biasa kepada orang lain. Nah, penggunaan intonasi yang cenderung monoton juga dapat membuat audiens atau pendengar itu merasa bosan. Pada intinya, public speakers harus memperhatikan tinggi rendahnya nada suara, irama bicara, atau alunan nada. Nah, perlu diketahui unsur-unsur yang termasuk dalam intonasi, yaitu ada volume, speech rate atau cepat lambatnya berbicara, kemudian pitch atau tinggi rendahnya suara, dan quality. Ada beberapa cara untuk melatih unsur-unsur dari intonasi tersebut. Yang pertama,
kontras volume dalam volume. Saat berbicara itu perlu diperhatikan waktu yang tepat untuk mengeraskan atau melantangkan suara. Kemudian yang kedua itu kontras dalam speech rate. Jadi dalam presentasi itu sebaiknya diperhatikan seberapa cepat kita berbicara. Nah, tempo dalam berbicara itu harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Maksudnya adalah digunakan pada waktu yang tepat. Kemudian yang ketiga itu kontras dalam pitch. Nah, berbeda dengan volume, pitch ini merupakan seberapa tinggi dan seberapa rendahnya suara saat berbicara, terutama saat menjelaskan materi. Kemudian yang keempat itu kontras dalam quality. Jadi ekspresi dan emosi yang dirasakan dapat melalui intonasi suara ketika menjelaskan. Kemudian yang ketiga adalah gesture. Nah, gesture ini merupakan salah satu komunikasi yang masuk dalam komunikasi kinestik atau komunikasi yang meliputi gerakan tangan dan tubuh. Nah, gerakan tubuh ini memungkinkan seseorang untuk mengkomunikasikan perasaan dan pikiran. Ada beberapa gestur yang perlu diperhatikan saat presentasi. Yang pertama ini penampilan. Nah, sebaiknya dalam presentasi itu penampilan itu rapi, formal, bahkan lebih formal daripada audiensnya. Kemudian postur tubuh. Nah, postur tubuh ini kalau saat presentasi virtual seperti ini, baiknya itu tegap, tidak membungkuk, dan menghadap ke kamera. Seperti itu. Kemudian kontak mata. Kontak mata ini penting untuk membangun kepercayaan antara presenter dan audiensnya. Kemudian ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah yang diberikan ini akan mendukung juga informasi yang disampaikan itu seperti apa. Yang terakhir itu gestur tangan. Nah, biasanya gestur tangan ini lumrah ya untuk dilakukan untuk memberikan penekanan ataupun penjabaran suatu materi agar audiensnya itu lebih paham. Baik, selanjutnya yaitu praktik teknik komunikasi. Menurut Faizal Rifai dalam sebuah buku Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik, menjelaskan bahwa teknik komunikasi dalam praktiknya terdapat 4 arus untuk membangun sumber daya manusia. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal ke bawah. Komunikasi model ini di mana merupakan wahana bagi manajemen untuk menyampaikan beberapa informasi kepada bawahannya seperti perintah, instruksi, kebijakan baru, pengarahan, pedoman kerja, nasihat, dan teguran. Kemudian yang kedua, komunikasi vertikal ke atas. Komunikasi model ini di mana para anggota dalam perusahaan ingin selalu didengar keluhan atau inspirasi mereka oleh para atasannya. Yang ketiga, komunikasi horizontal. Komunikasi model ini berlangsung antara orang-orang yang berada pada level yang sama dalam sebuah perusahaan. Komunikasi model ini cenderung mengarah pada mengandai-andai dari orang-orang seperusahaan tersebut. Artinya, jika ada kelompok karyawan misalnya berkeinginan menaikkan upah atau gaji, maka keinginan itu hanyalah sebatas rencana saja. Selanjutnya, yang keempat, komunikasi diagonal. Komunikasi model ini berlangsung antara dua satuan kerja yang berada pada jenjang perusahaan yang berbeda, namun pada perusahaan yang sejenis. Contoh terjadi komunikasi antara direktur produksi pada perusahaan sejenis yang berkaitan dengan produksi yang dihasilkan oleh perusahaan masing-masing sehingga dapat meningkatkan kualitas ataupun dalam menghadapi persaingan terhadap produk sejenis dari luar negeri.